Oke, pada pelajaran sebelumnya saya telah menunjukkan kepada Anda bagaimana memilih beberapa warna yang diperlukan seperti misalnya memilih warna primary atau base color, kemudian adalah warna secondary, lalu background, text color, dan secondary text. Pada pelajaran kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat swatch, yaitu adalah sebuah sampel warna kecil yang merepresentasikan satu warna tertentu di dalam sistem desain. Kurang lebih seperti ini, namun kita akan gunakan pendekatan warna monokromatik di mana range warnanya itu akan bervariasi dengan menggunakan satu warna dasar yang kita tentukan dan secara bertahap warnanya akan bertingkat kecerahan dan saturasinya. Anda dapat membuatnya secara manual menggunakan pendekatan HSL yang telah saya jelaskan pada pelajaran sebelumnya. Namun pada pelajaran kali ini kita akan gunakan cara yang paling gampang, yaitu dengan menggunakan plugin yang bernama Foundation. Untuk keperluan tersebut kita akan masuk ke dalam toolbar di bagian bawah di sini, kita klik, kemudian pilih plugin and widget, lalu kita cari Foundation. Oke, di sini ada yang bernama Foundation Color Generator. Lalu selanjutnya kita klik. Oke, kemudian Anda dapat memilih warna apa yang ingin Anda generate menjadi sebuah swatch. Misalnya, warna yang saya ingin generate adalah warna ini, F2C C0C. Kita akan masukkan. Lalu Anda dapat pilih profil yang ingin Anda gunakan. Misalnya di sini saya akan gunakan material. Lalu kemudian Anda dapat beri warna. Dan sebagai best practice, disarankan tidak mengisinya dengan nama warna sebagai swatch Anda. Gunakanlah nama peran dari warna ini di dalam sistem desain Anda. Karena ini saya gunakan sebagai base color atau primary color, maka saya akan beri nama primary. Oke. Kemudian, klik palette di sebelah atas di sini. Jadi otomatis palette-nya tergenerate. Lalu langkah kedua untuk mengenerate style, kita dapat pilih create style. Maka secara otomatis jika kita lihat di bagian sebelah kanan di sini, pada kanvas akan muncul color style yang telah kita definisikan, yaitu foundation/primary. Penggunaan color style di sini itu akan memungkinkan desainer untuk memastikan konsistensi visual yang akan diberikan pada saat dia merancang prototype high fidelity-nya. Oke, sekarang kita akan beralih ke warna yang kedua, yaitu adalah warna secondary-nya. Kita akan copy, kita akan pindahkan ke sini. Lalu selanjutnya kita ubah warnanya dari yang awalnya primary, karena ini adalah warna secondary, maka kita tuliskan secondary. Oke, kemudian create palette. Kita akan drag and drop di tengahnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan create style. Perhatikan di sini otomatis sebuah style baru yang bernama secondary otomatis terbentuk. Hal yang sama juga dapat Anda lakukan untuk warna-warna yang lain, misalnya adalah text color, secondary text, dan warna lain yang Anda inginkan. Oke, sekarang saya telah memiliki beberapa color palette untuk beberapa warna, mulai dari primary di sini, kemudian secondary, lalu ada primary text, secondary text, success, dan beberapa warna semantik, yaitu adalah success, warning, dan error. Di sini saya memilih warna dari warningnya, itu berwarna agak orange ya, untuk membedakan warna brand yang telah diset warna kuning. Jadi Anda harus membedakan antara warna semantik dengan warna brand agar tidak mengganggu mental model pengguna yang telah mempersepsikan warna kuning seperti ini adalah warna brand, sehingga Anda harus memilih warna lain yang menyerupai kuning untuk memberikan info kepada pengguna bahwa ini adalah warning dan bukan warna brand. Oke? Sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat color style sendiri tanpa menggunakan plugin. Katakanlah di sini saya ingin mengatur background color-nya.
yang berkode FA-F9 F5 yang merupakan off-white. Jadi saya akan masukkan terlebih dahulu di sini ke dalam kanvas. Jadi saya akan klik dulu kanvas kosong. Kemudian di sini pilih styles, lalu pilih color. Kita akan define warnanya. Misalnya adalah background. Katakanlah kita tulis background slash base. Lalu deskripsinya Anda dapat kosongkan, lalu isi propertinya. Misalnya adalah FA, F9, F5. Kemudian create style. Di sini otomatis terbentuk background-nya. Oke, sekarang pada pelajaran kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana membuat desain style untuk tipografi pada Figma untuk keperluan project Anda. Dan untuk pembelajaran kali ini, semua font yang digunakan itu adalah font yang sudah tersedia di Figma. Sehingga kita tidak akan menggunakan tipe font apapun yang bukan merupakan bawaan dari Figma. Dan untuk best practice, sebaiknya kita menggunakan tidak lebih dari 2 atau 3 jenis font ya. Jika Anda bisa menggunakan hanya satu jenis family font, itu akan jauh lebih baik. Jadi di sini saya akan gunakan satu jenis font saja. Dan untuk keperluan tersebut, kita akan buat terlebih dahulu sebuah frame baru di sini. Jadi font yang saya gunakan itu adalah font dengan tipe Manrub. Oke, Anda dapat menggunakan tipe yang lain sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi saya akan gunakan tipe Manrub. Oke, sekarang kita akan buat sebuah text style untuk tipografi yang akan kita gunakan untuk prototipe kita. Caranya, kita masuk ke style di sini, kemudian pilih teks, lalu Anda dapat isi nama dari style Anda, kemudian properti style Anda seperti apa, lalu kemudian klik create style. Katakanlah di sini saya akan menuliskan heading 1, jadi saya akan tuliskan heading, kemudian slash H1, di mana heading ini sebagai kategorinya, dan kita akan subkategorikan namanya adalah H1. Propertinya kita pilih Manrub. Kemudian kita dapat isi berapa size fontnya. Anda dapat tentukan sendiri. Namun di sini untuk best practice kita akan gunakan skala modular untuk menentukan berapa nilai yang ideal untuk H1, H2, H3, dan seterusnya. Maka untuk keperluan tersebut, kita dapat masuk ke tab scale.com dan di sini Anda dapat atur berapa base dari font size-nya. Misalnya di sini defaultnya 16 pixel, kita gunakan saja 16 pixel. Lalu kemudian fontnya kita gunakan Manrub. Anda dapat sesuaikan ya dengan preferensi Anda. Kemudian untuk scale-nya, kita dapat pilih jenis skala modular apa yang ingin Anda gunakan. Karena di sini saya ingin mendesain sebuah aplikasi mobile, maka saya akan gunakan minor third sebagai skala modularnya. Jadi saya pilih minor third. Kemudian Anda dapat cek pada bagian kanan untuk previewnya. Kira-kira minor third seperti ini tampilannya. Jika Anda pilih major second, kira-kira seperti ini. Lalu kemudian major third, ini terlalu besar ya untuk heading satunya. Maka saya akan cukup pilih minor third yang lebih smooth. Kemudian langkah selanjutnya, dari skala yang telah kita tentukan ini, kita pilih pixel. Dan kemudian ukuran yang telah kita tentukan ini, kita pindahkan ke dalam style guide yang ada di dalam Figma kita. Misalnya untuk heading 1, kita akan copy. Kita tuliskan di sini heading 1 propertinya adalah 47,78 pixel. Anda dapat bulatkan ke atas. Misalnya di sini saya akan gunakan 48 saja. Lalu untuk weight-nya Anda dapat pilih apakah extra bold, bold, atau semi bold. Sesuaikan dengan preferensi desain Anda. Misalnya di sini saya akan gunakan bold saja. Sedangkan untuk line height di sini itu kira-kira ukurannya sekitar 1,1 sampai 1,2 dari size-nya. Jadi kalau kita pilih 48,
Dan jika kita hitung menggunakan kalkulator, misalnya adalah 48 dikalikan dengan 1,1, itu sekitar 52,8. Jadi saya bulatkan 53 ya. Maka di sini saya tuliskan 53, kemudian create style. Oke, sekarang terbentuk sebuah style baru yang tertulis di sini heading H1. Jika Anda ingin mengubahnya, Anda dapat pilih tanda edit style di sini, kemudian klik, lalu Anda dapat edit sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya untuk line height-nya ini, selain satuannya kita dapat buat konstan, kita juga dapat tuliskan secara persentase. Misalnya adalah 110% seperti ini. Kemudian enter. Oke. Selanjutnya kita dapat gunakan di sini sebagai sampel. Misalnya saya tuliskan di style guide-nya di sini heading 1. Kita dapat blok, kemudian pilih tipografinya. Kita dapat pilih di sebelah kanan di sini. Kemudian pilih heading H1. Oke. Jadi seperti itu. Anda dapat lanjutkan untuk H2. Dan untuk lebih gampangnya, kita tinggal copy saja ya, Ctrl+C, kemudian Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Kemudian tinggal kita edit. Misalnya di sini saya akan edit H2. Lalu kemudian kita cek pada tab scale. Di sini H2 adalah 39,81. Jadi saya bulatkan saja menjadi 40. Kemudian enter, oke. Jadi kemudian Anda dapat teruskan untuk H3, H4, H5, dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ketika saya telah melengkapi beberapa style dari tipografi untuk project saya. Jadi mulai dari H1 sampai H6, kemudian bodinya saya bagi untuk body large, body base, dan body small. Anda sendiri dapat menyesuaikan untuk body ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk kasus saya ini, saya menuliskan reguler, medium, semi bold. Anda pun juga dapat menambahkan seandainya Anda ingin membuat style lain, misalnya semi bold dengan underline dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, dalam pelajaran kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana kita mengubah sebuah desain mid fidelity itu menjadi prototype high fidelity. Katakanlah di sini sebagai sebuah studi kasus, di sini saya memiliki sebuah aplikasi untuk keperluan rumah sakit atau hospital. Yang pertama di sini kita memiliki top bar yang berisi nama dan avatar dari status si pengguna. Lalu selanjutnya pengguna dapat melihat kartu asuransi apa yang dia gunakan. Kemudian di bawahnya ini adalah kumpulan menu yang dapat dipilih. Misalnya yang pertama digunakan untuk mengatur janji temu ke dokter atau appointment. Lalu kemudian menu untuk melihat riwayat. Dan yang ketiga ini misalnya adalah untuk melihat resep yang telah dibuat oleh dokter. Lalu kemudian di bawah kita dapat melihat item-item yang menjadi riwayat dari apa yang telah dilakukan oleh user atau pasien. Misalnya di sini appointment kepada seorang dokter, lalu katakanlah di sini juga bisa memesan pembuatan obat dari sebuah resep dan seterusnya. Dan untuk mengerjakan ini, kita dapat terapkan apa yang disebut sebagai atomic design. Apa itu atomic design? Atomic design adalah sebuah metodologi untuk memecah sebuah antarmuka aplikasi ke dalam komponen-komponen seperti atom, molekul, organisme, yang memungkinkan aplikasi yang kita bangun ini jadinya lebih terstruktur dan komponen-komponen tersebut itu dapat dengan mudah di-reuse di screen yang lain jika dibutuhkan. Maintenance dari sebuah desain pun akan dengan mudah dapat dilakukan. Misalnya katakanlah kita mengubah size dari sebuah huruf, katakanlah di bagian header dari sebuah card, maka kita tidak perlu mengubahnya satu persatu. Karena perubahannya cukup kita lakukan pada level atom dan semua komponen dan screen yang menggunakan atom tersebut itu akan langsung mengalami perubahan. Jadi kita tidak perlu mengubahnya satu persatu.
Oke, sekarang saya akan buat terlebih dahulu untuk bagian top barnya di sini. Kita akan mulai dari atomnya. Yang pertama adalah atom dari avatarnya ini. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk lebih detail, yaitu adalah status dari usernya yang nantinya ditampilkan di sebelah avatarnya. Untuk keperluan tersebut, kita akan masuk ke dalam components. Kemudian kita akan buat sebuah frame baru agar lebih rapi. Yang bagian frame ini kita khususkan untuk mid fidelity-nya saja. Jadi tidak akan kita gunakan, kita akan buat sebuah frame baru khusus di sini yang kita gunakan untuk atom. Jadi kita beri nama atoms. Lalu kemudian kita akan terapkan sebuah atomic design di sini. Misalnya kita akan buat sebuah elips atau sebuah lingkaran dengan ukuran katakanlah 48 kali 48. Kemudian di dalam rectangle ini kita akan masukkan sebuah gambar yang nantinya gambar tersebut akan menjadi avatar dari pengguna. Dan sebuah tips jika Anda ingin memasukkan sebuah gambar ke dalam sebuah elips ataupun rectangle, Anda dapat gunakan sebuah plugin di sini yang bernama Pixabay. Anda dapat cari di bagian plugin add widget. Kemudian Anda dapat jalankan di sini, kemudian Anda dapat cari gambar apa yang ingin Anda gunakan. Misalnya kita akan gunakan gambar ini. Kita akan klik. Oke. Secara otomatis gambarnya telah masuk. Dan jika ingin Anda sesuaikan, Anda dapat masuk ke bagian fill di sini. Lalu Anda dapat atur jika Anda ingin mengaturnya menggunakan mode crop. Jadi Anda dapat posisikan mana bagian yang ingin Anda letakkan di bagian tengah. Oke. Setelah selesai. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah atom pertama kita. Kita akan beri nama di sini. Kita akan masukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah frame. Kita klik, kemudian pilih frame selection. Dan kita beri nama misalnya atom/avatar. Jangan lupa untuk prefixnya di sini, saya menggunakan atom untuk mengidentifikasi tipe dari komponen ini dengan mudah. Oke, selanjutnya saya akan buat atom yang kedua yang nantinya saya letakkan di sebelah kiri dari avatarnya untuk menunjukkan status dari user ini, apakah dia user yang terverifikasi atau tidak. Biasanya caranya adalah kita dapat buat terlebih dahulu sebuah rectangle. Misalnya ukurannya adalah 87 dengan tingginya adalah 30. Katakanlah seperti ini. Kemudian kita masukkan sebuah icon. Jadi masuk aset. Kemudian kita pilih icon, katakanlah kita tuliskan dia verified. Kemudian untuk shape-nya kita dapat beri warna. Dan sebagai best practice kita hanya boleh mewarnai sesuai dengan warna yang telah kita identifikasi di dalam color system. Jadi di sini saya akan gunakan warna success 500. Oke, kemudian untuk teksnya kita akan gunakan teks dengan ukurannya adalah body small, medium. Dengan warnanya kita akan gunakan warnanya adalah hijau 500 atau 100. Begitu pula untuk tanda centangnya. Kita akan pilih vektornya yang kita warnai. Kita beri 100. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah cara pertama yang mungkin cukup sulit karena kita harus menata lokasinya agar pas dengan backgroundnya. Jadi cara pertama adalah dengan menggunakan icon, kemudian teks, ditambah dengan shape. Kemudian ketiga komponen ini kita jadikan sebagai sebuah frame. Ini adalah cara pertama. Sekarang kita akan coba praktekkan cara kedua. Cara kedua kurang lebih sama, namun kita hanya membutuhkan teks dan ikonnya saja. Jadi kita akan coba copy icon dan teksnya. Kita akan pindahkan di sini, paste here.
di mana icon dan teksnya ini langsung kita jadikan sebagai sebuah frame. Kemudian kita akan gunakan auto layout untuk mempermudah pekerjaan kita. Kita akan gunakan auto layout horizontal karena ini adalah posisinya horizontal antara centang dengan tulisan verified-nya. Kemudian pada frame-nya di sini kita tinggal warnai untuk menggantikan shape-nya. Dalam hal ini kita masuk ke fill dan kita beri warna success 500. Oke, kurang lebih sama. Tinggal kita adjust agar ukurannya ini sama dengan yang di atas. Dalam hal ini ukurannya adalah untuk panjangnya 87. Jadi kita akan tambahkan padding. Jadi kita sesuaikan berapa panjang yang kita inginkan. Misalnya dalam konteks ini panjangnya adalah kurang lebih seperti ini ya, 87. Kemudian untuk tingginya, jika di atas adalah 30, kita sesuaikan dengan menambahkan padding vertikalnya agar ukurannya kurang lebih sama. 30. Oke, kita kurangi 6. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Padding 5 dan 3. Jika Anda ingin menambahkan radius, kita tambahkan value-nya sekitar 8. Oke. Setelah selesai, baru kemudian kita akan coba beri nama dulu untuk frame-nya. Pilih rename layers. Oke, kemudian kita jadikan sebagai sebuah komponen. Create komponen, kita beri nama atom/batch. Oke, jadi hasilnya lebih bagus dan lebih rapi dibandingkan kita menggunakan shape secara manual. Jadi, sekarang kita telah memiliki dua atom. Atom pertama adalah avatarnya, dan atom kedua ini adalah batch verified.